Salam, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di pagi hari ini dalam ibadah Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022, sesi yang pertama. Baik, sidang jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, perkenankanlah saya akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022. Sebelumnya untuk kegiatan rohani boleh dibaca di warta jemaat, namun perlu ditekankan di sini yang pertama, hari ini tanggal 18 Desember tahun 2022 akan dijalankan budi khusus, yaitu Hari Disabilitas Sedunia. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Yang berikut hari ini akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus atas nama anak yang akan menerima sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, Orlin Natania Kondolele. Yang kedua, Albert Donasiano Tritama Sinaulan. Yang ketiga, Risen Hizkia. Yang keempat, Satrio Ensikiel Bagaskoro. Yang kelima, Karen Zoe Eliana Patira. Yang keenam, Kevin Okinawa. Yang ketujuh, Yuta Panggara Arbupa. Yang kedelapan, Hansel Julio Patria. Yang kesembilan, Eka Danta Biansaril Tabi. Yang kesepuluh, Yeskiel Ataskoles. Yang berikut, Natal Lansia akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022 pukul 6 sore. Diharapkan kepada kehadiran kepada majelis gereja dan anggota PKBGT dan anggota PWGT serta jemaat. Berikut tanggal 24 Desember, hari Sabtu, jam 7, akan dilaksanakan ibadah malam Natal. Jadi untuk warga jemaat dimohon untuk datang di malam Natalnya. Tanggal 24, pukul 7 malam. Tanggal 25 Desember, hari Minggu, pukul 9 pagi, akan dilaksanakan ibadah Natal jemaat. Tanggal 25 Desember akan dilaksanakan juga perjamuan kudus. Diharapkan anggota jemaat yang sudah sidi dan baptis dewasa agar mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Berikutnya, sehubungan dengan dilaksanakan Natal Wikat pada tanggal 27 Desember tahun 2022 di Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam, maka kunjungan majelis yang diprogramkan pada tanggal 26 Desember tahun 2022 akan ditunda pada tahun baru. Berikut undangan Natal. Yang pertama dari Panitia Perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Evata Sepan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember pukul 18.30 bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Evata Sepan. Yang berikutnya Panitia Perayaan Natal PKBGT, undangan pada hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022, waktu jam 19.30, tempat Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam, khususnya disampaikan kepada Panitia Natal
PKBGT Jemaat Sion Penajam dan anggota PKBGT Jemaat Sion Penajam. Agendanya yang pertama rapat pemantapan, yang kedua lomba domino, yang ketiga nonton bareng final Piala Dunia. Mudah-mudahan yang bertugas ataupun sudah ditunjuk dari panitia serta anggota PKBGT boleh hadir pada nanti malam. Oke, ya. Berikut ucapan syukur dari anggota jemaat. Yang pertama, keluarga Bapak Martin Mangesa atas kesembuhan Ibu Kristina berjumlah 1.200.000 disampaikan untuk kas jemaat 200.000, diakonia 300.000, PWGT 300.000, panitia pembangunan 200.000 dan mutasi pendeta sebesar Rp200.000. Yang kedua dari keluarga Bapak Weli Ruru atas ulang tahun pernikahan sebesar 500.000 ditujukan untuk kas jemaat 200, PWGT 100.000, maksud saya 200.000, 100.000, SMGT 100.000 dan PKBGT Rp100.000, total Rp500.000. Yang berikut dari keluarga Bapak Koko Suyanto atas berkat Tuhan sebesar 300.000 ditujukan untuk kas jemaat. Berikut hari ulang tahun maksud saya persembahan ulang tahun dari Dina ditujukan kepada kas jemaat 300.000 dan mutasi pendeta Rp100.000, total Rp400.000. Yang berikutnya dari persembahan syukur dari keluarga Bapak Ariston Tinting, pasca operasi anak kekasih Karen sebesar Rp500.000, ditujukan untuk kas diakonia 200.000, jemaat 200.000 dan SMGT Rp100.000. Demikian persembahan syukur kepada keluarga pada pagi hari ini. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat dan terima kasih serta Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita memulai ibadah kita, dan pagi hari ini akan yang memimpin kita yaitu Ibu Vinulia Esraboka STH. Kita masuk dalam prosesi ibadah. Haleluya, terpujilah Allah di tempatnya yang maha tinggi. Segala puji-pujian hanya baginya. Minggu ini kita memasuki minggu Advent keempat yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga Gereja Toraja. Memaknai kelahiran Yesus Kristus dalam persekutuan dan kehidupan keluarga. Mari menikmati hadirat Tuhan, menyembahnya dengan tuntunan tema Anak Allah dari keturunan Daud. Jemaat silahkan berdiri. Mari memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini. Kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita di
dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Kita ulang kembali. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini. Memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam sejahtera dari Sang Juru Selamat kepada kamu sekalian. Kasih-Nya, damai-Nya menyertai kamu sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat silahkan duduk kembali. Marilah kita bermazmur bersama-sama. Kita baca Mazmur 80, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kita baca secara responsorial. Mazmur 80, ayat yang pertama hingga 8. Lembaga Alkitab memberi judul Doa untuk Keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, Kesaksian Asaf, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase. Bangkitlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami.
dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka akan ada selamat. Amin. Kita sambut Mazmur pada pagi ini. O buang matua, kape nombandwi, tu wakambagi, tauna alobongi. Buang matua kapenom bangki tuung kami tauna alobogi ragini buang pengkamoyaki tanding talingan pasang bayangki wasulekan wang Ramadan dan Rima karima saelakuna. Kasengkeangi tumbokoi tu pasamayang kitwan wai matamana mutu kipoto amenangati anggi maranga Saudara-saudara, Jemaat, silakan marilah berdiri. mendengar perintah mengasihi. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat
Silakan duduk. Saudara-saudara, mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan mengaku dosa dan kesalahan kita kepadanya. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, berseru dalam pengakuan dosa kami. Sungguh kami menyadari begitu banyak pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, melahirkan berbagai bentuk dosa, merusak kehidupan pribadi kami, dan juga keluarga kami. Tuhan, kami sadar sepenuhnya tak ada yang dapat kami sembunyikan dari-Mu. Karena itu saat ini kami datang mengakui dosa kami sebagai pertobatan kami. Tuhan, kami banyak menampakkan pola hidup yang tidak bertanggung jawab. Sebagai ayah dan ibu, tak dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami. Perkataan kami tanpa makna, membentak, marah-marah, memaki, perbuatan kami tak menjadi berkat. Tuhan, Ampuni kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, sebagai pemuda, kami tidak sungguh-sungguh menata masa depan kami. Kami sering menjauh dari Tuhan, sehingga perbuatan kami melahirkan dosa yang merusak diri kami dan mendukakan hati-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak kuturut selalu perintah Bapak Ibu. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak kuturut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, di pertengahan ibadah kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ketaatan kita. Sebagai dasar persembahan ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di depan kita ada 2 kotak pundi. Yang pertama untuk mutasi pendeta, yang kedua Hari Disabilitas Sedunia. Lagu pertama mengiringi untuk 2 kotak tersebut, dan berikutnya persembahan pundi. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak kupuji nama-Mu tetap selamanya.
setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah Kau jadi anak-Mu. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu kembali, di mana di pagi ini kami boleh bersekutu, berkumpul, memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Terlebih khusus ya Bapa, kami berterima kasih bersyukur karena kami diberikan waktu untuk mempersembahkan persembahan kami sebagai ketaatan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi sarana dan pelayanan di dalam jemaat. Yang masih ada pada kami, kiranya Engkau memberkati juga, sehingga bertambah-tambah dari hari ke hari untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, juga keluarga yang telah mempersembahkan persembahannya. Kiranya Engkau memberkati seluruh keluarga ini, sehingga boleh bersukacita oleh karena berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir di dalam keluarga ini.
Terima kasih bahwa inilah seru sembahyang kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sujudlah hai bala surga, abadi Allah terdekat. Sujudlah hai bala surga, api Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkah. Saudara-saudara, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Pembacaan yang pertama dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 16, Roma 1 ayat 1 sampai 7, dan Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Karena itu mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa di sorga, yang telah menyelamatkan kami seminggu yang hendak kami akhiri, dan pagi ini kami berhimpun di rumah Tuhan, beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, dan akan membaca merenungkan firman-Mu, firman kebenaran yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu. Karena itu berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, supaya kami mampu memahami dan mengerti arti dan makna firman-Mu, dan firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Pakailah kami supaya boleh membaca secara baik firman-Mu, dan hamba-Mu berserah diri untuk menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Firman Tuhan, pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab memberi judul Salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan
dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih-Nya karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25, firman Tuhan berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Kuresmanga tukadam mi puang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam ibadah pagi ini. Dan kita bersyukur Tuhan menghentar perjalanan hidup kita untuk berada di Minggu Advent yang keempat. Dan dalam pelayanan di Jemaat Sion Penajam, kita semua akan menjadi saksi untuk 10 keluarga yang mengantar anak-anak mereka untuk menerima meterai baptisan kudus pada hari ini. Gereja Toraja dalam Minggu Advent yang keempat mengangkat tema Anak Allah dari Keturunan Daud, dan penekanan khotbah
ada pada Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara, surat Paulus kepada jemaat di Roma dibuka dengan kata salam. Dan kemudian dilanjutkan dengan perkenalan diri oleh Paulus. Kalau kita baca ayat 1, dia memperkenalkan diri sebagai hamba Yesus Kristus. Sebagai hamba Yesus Kristus. Gelar Kristus yang menerangkan siapa Paulus itu, ini mau menempatkan posisi Kristus sebagai raja yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Dan sebagai raja, Yesus memerintah melalui hamba-hambanya, termasuk Paulus, untuk memberitakan Injil. Jadi hamba-hambanya dalam bahasa Yunani disebut apostolos, artinya utusan. Utusan untuk memberitakan firman Tuhan yang berasal dari Allah dan tidak berasal dari kaisar atau dewa-dewa. Lalu pokok ini selanjutnya dijelaskan pada ayat 2 dan ayatnya yang ke-5, bahwa berita tentang Injil yaitu Yesus Kristus, anak Allah sebagai keturunan Daud, sebagai anak Allah atau Mesias, akan menjadi orang yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Ayat ke-5, Kristus yang adalah Mesias menjadi perantara. Dalam arti ia adalah sumber kasih karunia. Untuk apa? Ya, tujuannya bahwa di dalam Yesus Kristus Allah menjamin janjinya kepada kita dalam kedatangannya dan kebangkitannya. Maka dengan itu orang percaya harus percaya bahwa ia telah menjadi milik Kristus yang hidup demi namanya yang mulia. Saudara-saudara, itu penjelasan yang cukup alkitabiah tentang anak Allah dari keturunan Daud. Karena itu di minggu Advent yang keempat ini dan serangkaian 10 keluarga yang membawa anak-anak untuk dibaptis, beberapa hal menjadi perenungan kita semua yang akan terus menuntun kita menghidupi Mesias dalam hidup kita, dan supaya Mesias itu akan terus berkarya dalam hidup kita. Hal yang saya maksudkan ialah bahwa benarlah, tidak perlu diragukan, Injil yang dijanjikan dengan peristiwa atau perantaraan nabi-nabi sebagai berita nubuatan itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang berkuasa, Tuhan kita. Artinya Bapak Ibu bahwa kelahiran Yesus Kristus merupakan penyempurnaan kasih Allah. Penggenapan merupakan berita sukacita bahwa Allah sungguh mengasihi dunia.
Perhatikan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengampuni, Allah membebaskan dunia dari kungkungan dosa. Yang berikut bahwa Mesias sudah pasti selalu bersama-sama dengan kita dalam menjalani dan menaati hidup anugerah Allah. Kita mesti yakin bahwa Immanuel itulah yang hadir bersama-sama dengan kita, sehingga kita mampu melewati krisis-krisis hidup. Saya percaya ini kita tahu, tetapi ketika kita sedang berada pada minggu Advent yang keempat, yang menjelaskan bahwa anak Allah dari keturunan Daud, terus meyakinkan kita, mari merenungkan hidup yang sudah bisa kita alami sampai pada hari ini. Ke-10 keluarga yang Tuhan telah anugerahkan anak-anak. Mari merenungkan perbuatan Tuhan. Bukankah karena Immanuel yang bertindak dan berperkara dalam hidup kita, sehingga kita boleh melewati masa-masa sulit yang kita hadapi dengan berbagai bentuk berbeda-beda dalam hidup kita. Salah satu contoh yang sungguh-sungguh jelas dalam kehidupan global ialah COVID-19. 2 tahun kita berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, menakutkan, tetapi toh kita bisa melewatinya. Sekalipun tidak dapat dipungkiri, ada banyak juga yang meninggal dunia. Tetapi ada juga yang sembuh dari wabah COVID. Itu persoalan global secara menyeluruh. Belum dalam persoalan pribadi-pribadi kita masing-masing. Karena itu saya mengatakan, ketika kita merenungkan anak Allah dari keturunan Daud, satu hal yang penting jangan kita pernah abaikan bahwa benar Immanuel itu berperkara dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang dilepaskan untuk menikmati hidup dari Immanuel. Allah beserta kita. Dan realitas itu memang harus membangkitkan semangat dan iman kita untuk terus mengarahkan pandangan kita pada anak Allah keturunan Daud, bahwa dia berperkara beracara dalam hidup kita dan kita patut bersyukur, kita patut merayakannya, dan kita patut memberitakan perbuatan Allah yang setia memenuhi janjinya dalam kelahiran Yesus Kristus. Mensyukuri penyertaannya, mensyukuri pemeliharaannya sebagai Immanuel. Jadi 3 pokok menjadi perenungan kita, bahwa firman Tuhan sedang berbicara mengenai realitas hidup beriman orang percaya. Yang kedua, kita diarahkan untuk melihat sebuah pengharapan. Pengharapan yang berbicara bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan atau apa respons kita terhadap semua realitas dan pengharapan itu. Saudara-saudara, Rasul Paulus terpanggil, itu sebuah realitas, menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Itu artinya bahwa kita semua diarahkan untuk melihat realitas kehidupan beriman kita, bahwa hanya satu juru selamat kita ialah Yesus Kristus. Asmiranda bilang, nabi boleh banyak,
Raja boleh banyak, tetapi hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Sosok yang sangat dibutuhkan dalam berbagai masalah, pergumulan, himpitan, atau beban hidup. Ialah Yesus Kristus. Dan Mazmur 80 menjelaskan dalam murka Allah karena dosa yang membuat bangsa Israel berduka, berlinang air mata, dan sesak menjalani hidup ini, mereka memerlukan Kristus penyelamat untuk membebaskan dan memulihkan keadaan mereka. Yesaya bersaksi dalam ketakutan, dalam kegentaran, dalam kecemasan menghadapi musuh-musuh dan bangsa-bangsa asing. Maka bangsa Israel butuh penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Bahkan kepada jemaat di Roma, Paulus menjelaskan bahwa saat manusia tidak tahu arah hidupnya, maka manusia butuh Yesus Kristus yang akan menuntun arah hidupnya berjalan ke arah yang benar, dan supaya manusia percaya dan taat kepada Bapa di sorga. Bahkan Injil Matius pasal 1 juga menjelaskan di saat manusia bergelimang dengan dosa, maka manusia butuh penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu pokok pertama yang kita renungkan dalam Minggu Advent, yang berbicara soal realitas hidup beriman setiap orang percaya, bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat dan kita butuh Yesus dalam segala bentuk kehidupan yang kita alami. Yang kedua, bahwa firman Tuhan ini sedang berbicara kepada kita semua soal pengharapan. Apa pengharapan yang disampaikan kepada kita semua dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini? Pengharapannya bahwa Allah pasti bertindak. Sekali lagi, pengharapannya ialah bahwa Allah pasti bertindak. Dan tindakan-tindakan Allah itulah yang memungkinkan kita boleh ada sampai pada saat ini. Di hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Dan kalau kita menghitung hari, 13 hari lagi kita berada di tahun 2022. Bukankah semua itu karena kepastian tindakan Allah dalam hidup kita? Karena itu saudara-saudara, Allah dalam hidup ini tidak hanya memenuhi janjinya dan menjawab kerinduan umatnya. Sekali lagi, Ia tidak hanya berhenti pada menjawab kerinduan umatnya. Tetapi harus kita tahu bahwa Allah, sumber pengharapan itu, menuntut kepada kita untuk yakin, sekali lagi, menuntut kepada kita untuk yakin bahwa hidup di dalam Yesus Kristus akan dipulihkan. Karena itu, jangan pernah mengabaikan hidup dalam bertobat. Ini tuntutan. Sekali lagi, Allah yang bertindak sumber pengharapan tidak hanya berbicara soal memenuhi janjinya dalam hidup kita, tapi ada tuntutan bagi setiap orang percaya untuk yakin bahwa hidup kita di dalam Yesus Kristus pasti dipulihkan. Karena itu, jangan abaikan soal pertobatan. Pertobatan karena Dialah yang sanggup menyelamatkan kita. Dia menuntun kita
menuju terang hidup supaya kita dipulihkan. Dan karena itu Mazmur berkata, Dia, Yesus adalah gembala atas umatnya. Yesaya berkata, Allah sendiri yang bertindak melalui kelahiran Sang Putra Immanuel. Dia menyatakan kehadirannya, kehendaknya untuk menjauhkan umatnya dari ketakutan, dari kecemasan menghadapi musuh-musuh. Bahkan Rasul Paulus kepada jemaat Roma mengatakan melalui nabi-nabi dan rasul-rasul Allah menyatakan cinta kasih-Nya, rahmat-Nya, kuasanya, kehendaknya dari anaknya yang lahir dari keturunan Daud. Dan Injil Matius dengan tegas mengatakan Yesus adalah anak Allah yang oleh Roh Kudus lahir dari Maria tunangan Yusuf, pribadi yang sangat tulus. Jadi itu pokok yang kedua, berbicara soal pengharapan bahwa Allah itu pasti bertindak. Saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa realitas perjalanan hidup kita tidak lepas dari tindakan Allah. Dan kita juga sudah tahu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus tidak hanya memenuhi janjinya, tetapi juga menuntut kita untuk yakin bahwa Dia adalah juru selamat dan kita perlu pertobatan. Karena itu hal yang ketiga yang perlu kita renungkan, apa respon saya dan saudara-saudara untuk semua hal itu. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan-tindakan nyata. Saudara-saudara, ada beberapa poin. Yang pertama ialah dalam Mazmur 80 kita diarahkan supaya dalam gumul juang hidup, maka satu hal yang penting untuk kita tahu, berserulah kepadanya dan tinggalkan dosamu. Itu respons kita yang pertama. Yang kedua, Yesaya mengajarkan kepada kita, percayalah pada Yesus Kristus dan teguhkanlah hatimu di dalam kuasanya. Itu respon kita yang kedua. Dan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengajarkan kepada kita semua, hiduplah sebagai milik Kristus yang dipanggil untuk percaya, untuk taat, untuk setia, dan pertahankanlah keselamatan itu, serta beritakanlah Injil Yesus Kristus lewat kata, perbuatan, dan tindakan-tindakan nyata. Itu respon kita yang ketiga. Dan respons yang terakhir ialah Matius mengajar kita bercontoh dari Yusuf dan Maria. Artinya, mari hidup dalam persekutuan sebagai keluarga Allah yang taat, yang setia, dan tulus hati menjalani kehendak Tuhan. Dalam Injil Matius diceritakan sebenarnya Yusuf diam-diam akan menceraikan Maria. Tetapi karena malaikat datang kepadanya, jadi dia turut apa kata malaikat. Dan kita diajar mari belajar dari Maria dan Yusuf, hidup sebagai persekutuan keluarga Allah, taat, setia, tulus hati menjalani hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara, pesan-pesan dalam Minggu Advent keempat ini mengundang kita
untuk meyakini bahwa kerinduan akan Allah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan inilah tugas bagi para orang tua, bagi para kakek nenek untuk menceritakan hal ini kepada anak-anak yang akan menerima meterai baptisan kudus pada saat ini, supaya mereka mengenal siapa Yesus Kristus dalam hidup mereka, bahwa Dia adalah anak Allah, juru selamat, Ia adalah Immanuel. Kita diberkati oleh firman Tuhan, dan mari siapkan diri untuk menyambut Natal Yesus Kristus. Yang saya katakan, saya maksudkan bukan mempersiapkan hal-hal materi, tapi siapkan hati, siapkan hidup, jangan abaikan pertobatan. Terpuji Tuhan dan amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersaat teduh. Bapa di sorga, biarkanlah kami semakin dituntun untuk mampu memahami siapa anak Allah dalam hidup kami, sehingga kami terus dimampukan menjalani dan menikmati kehadirannya yang sungguh nyata dalam setiap peristiwa hidup yang kami alami, supaya kami tahu bahwa Ia adalah Immanuel. Ketakutan, kegelisahan, kegetaran kami bawa kepadanya, sebab Dia adalah jawaban kepastian hidup ini. Amin. Mari dengarkan pujian dari duet. Pujian dari Pak Epertando. Di situ Pak. Semua bangsa menantikan lahirnya Sang Penebus yang membawa kabar gembira bagi yang memikul beban, yang tersesat dipimpinnya dari gelapnya dosa. Dia Raja manusia, memberi penyelamatan. Dia datang melayani, bukan untuk dilayani. Bersinarlah bintang detik di Bethlehem, berjuta harapan.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Dia Yesus. Semua bangsa menantikan lahirnya Sang Penebus yang membawa kabar gembira bagi yang memikul beban, yang tersesat dipimpinnya dari gelapnya dosa. Dia Raja manusia, memberi keselamatan. Dia datang melayani, bukan untuk dilayani. Bersinarlah bintang suci di Bethlehem, berjuta harapan. Dia datang melayani, bukan untuk dilayani. Bersinarlah bintang suci di Bethlehem, berjuta harapan. Di Bethlehem, berjuta harapan. Terima kasih pelayanan pujian dari Pak Epertando yang semakin meyakinkan kita siapa Yesus dalam hidup ini. Tuhan memberkati dan kita diberkati dengan pujian ini. Saudara-saudara, kita akan masuki akta baptisan kudus. Saya mengundang keluarga bapak atau ibu dari anak-anak yang akan dibaptis supaya masuk ke dalam ruangan. Digendong saja tantenya atau neneknya anaknya kalau dia rewel. Nanti sebentar kalau akan dibaptis baru diambil. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan titah baptisan kudus seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus seperti berikut. Yang pertama, setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku
bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptis ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam dirinya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk melalui hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula, patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan Dia. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegakkan mereka daripada baptisan kudus, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus menyaksikan hal itu tak kala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu haruslah anak-anak kita dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan ahli waris kerajaannya. Dalam hal ini, ibu dan bapak berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, sebagai orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis maupun wali, sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu, dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anakmu untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sebelum saya bertanya, adakah kakek neneknya atau om tantenya yang akan berdiri sebentar ketika anak-anak ini dibaptis?
selain kedua orang tua? Adakah? Kalau ada, silakan berdiri untuk bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan berdiri di tempat duduk saja. Berdiri di tempat duduk masing-masing. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Pertanyaan yang kedua. Percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah pengajaran yang sempurna dan benar mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Pertanyaan yang ketiga akan dijawab per keluarga. Berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu, cucu-cucumu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab Bapak Daniel Kondolele dan Ibu Mariana? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apa jawab Bapak Joni Fredrik Sinaulan dan Ibu Agustina Atta Palimbunga? Apakah saudara berjanji? Apa jawab Bapak Reswanswi Geri Hiskia dan Ibu Reni Yoheser? Apakah saudara berjanji? Apa jawab Bapak Koko Suryanto dan Ibu Francisca Tape? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apa jawab Bapak Ariston Tinting atau Wali dengan Ibu Elsie Patira? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apa jawab Bapak Amos Andi Isra dan Ibu Rizdalia Sitorus? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apa jawab Bapak Immanuel Boro dan Ibu Heni Limbong Bulang? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apa jawab Bapak Yosef Patira dan Ibu Desmiati Malino? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apa jawab Bapak Danang Triwibowo atau Wali dengan Ibu Ernita Yunus? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apa jawab Bapak Febri Diance Atta dan Ibu Nelti Wati Limbong? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu boleh duduk.
Orlin Natania Kondolele. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang selama-lamanya. Amin. Kakek nenek tidak berdiri sini kakek nenek. Albert Donasiano Tritama Sinaulan. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang selama-lamanya. Kakek nenek tidak berdiri. Kakek nenek tidak berdiri. Risen Hiskia. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang selama-lamanya. Amin. Satrio Ensikiel Bagas Koro. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang selama-lamanya. Amin. Karen Joy Eliana Patira. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang selama-lamanya. Amin. Kevin Okinawa. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang selama-lamanya. Amin. Yuta Panggara Arbupa.
Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang selama-lamanya. Amin. Hansel Julio Patira. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Eka Danta Bia Nasriel Tabi. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang selama-lamanya. Amin. Yehezkiel Atta Soles. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat, disilakan bangkit berdiri, orang tua duduk. Marilah kita memohonkan berkat bagi ke-10 anak-anak kita yang telah menerima meterai baptisan kudus pada pagi hari ini. Kiranya halik dunia Allahmu beranugerah. Silakan duduk. Diberi kesempatan kepada keluarga baptis untuk menyatakan ungkapan syukur
atas pelaksanaan baptisan ini melalui persembahan di tempat yang sudah disiapkan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakanlah baginya. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Oleh Roh Kudus, Tuhan sudah menjadikan kami anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu seperti yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus kepada ke-10 anak-anak kami dari 10 keluarga yang ada di jemaat Tuhan di sini. Kami mohon di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kiranya Tuhan memeliharakan dan memerintahkan anak-anak itu dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan supaya anak-anak kami ini dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bahagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakan kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tua, bagi kakek nenek, dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Bapa, kami berdoa memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah menjadi bagian hidup kami dalam ibadah saat ini. Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami untuk mampu memahami dan mengerti arti dan makna firman-Mu. Dan biarlah ibadah ini berkenan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat kekudusan. Berdoa untuk segenap jemaat yang hadir pada saat ini dalam gedung gereja. Selaku orang tua, kakek nenek, para lansia, anak muda, anak-anak diberkati. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan perkenankan untuk diemban rencana-rencana. Bahkan karuniakan sehat dan kuat dan terlebih amat
pergumulan-pergumulan yang dihadapi, Tuhan akan selalu memberi kuat dan Tuhan akan selalu memberi solusi. Anak-anak kami serahkan kepadamu dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan, baik bersama-sama dengan orang tua maupun yang terpisah jauh. Berkati, pelihara dan naungi, bahkan dalam masa muda terlalu banyak tantangan dan godaan. Kepada Tuhanlah kami serahkan anak-anak muda kami. Jadikan mereka pemuda yang tangguh di dalam iman, yang sudah bekerja dengan baik, yang mencari lapangan pekerjaan, biarlah dia terus percaya segala sesuatu indah pada waktunya di dalam Tuhan. Bapa di sorga, bersama-sama berdoa untuk anak Eklesia Parinding yang sedang dirawat di rumah sakit Nipa Nipa. Juga beberapa orang tua kami para lansia. Juga Bapak Ariston Titing yang masih terus dalam proses perawatan. Para orang tua kami lansia, Bapak Martin Sibala, Bapak Yosep Tandiatan, Bapak Luther Patora, Bapak Paulus Natu, Ibu Esther Tumba, Ibu Dorcas Rapa, Ibu Marice Batu Seke, Ibu Marta. Tuhan berkati mereka semua. Yang sakit pulihkan dan karuniakan kekuatan damai sejahtera bagi orang-orang tua kami. Terpuji Engkau untuk kasih kemurahan-Mu. Berdoa untuk yang berhari ulang tahun tanggal 11 sampai 18 Desember dan hari ulang tahun perkawinan. Kami terus serukan kepada Tuhan memberkati. Dan hari ini Bapak Lumpa Sarira berhari ulang tahun, diberkati, dikaruniakan terus sehat dan kuat, dan damai sejahtera melingkupi hidupnya bersama istri dan anak-anak. Terima kasih untuk majelis gerejamu bersama tim multimedia, tata usaha, Songli Organis, Koster Security yang Kau pakai mengangkat pelayanan pada hari ini. Biarlah pelayanan ini berkenan kepada Tuhan dan ibadah jam 5 sore biarlah juga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Natal lansia pada tanggal 22 Desember. Berdoa untuk ibadah menyambut puncak Natal tanggal 24 Desember di gedung gerejamu dan di rumah-rumah. Bahkan ibadah Natal tanggal 25 yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Biar semua berjalan dengan lancar dalam tuntunan Tuhan, pakai kami seturut kehendak-Mu untuk mengangkat pelayanan. Gerejamu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani, Roh Kudus Tuhan akan terus menjadi bahagian hidup ini, memberi semangat dan optimis dalam mengangkat pelayanan. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, TNI dan Polri, tenaga kesehatan, saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta, Tuhan pakai seturut tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan ke mulut berbangsa dan bernegara. Kami serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati para janda, duda, anak yatim piatu, fakir, miskin, anak-anak terlantar, saudara-saudara kami yang di penjara. Bapa, ini doa kami. Hamba-Mu sesungguhnya tidak memerintah di Kau. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami datang berdoa dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persiapan menerima pelayanan kudus pada hari Minggu 25 Desember 2022, mari kita mendengarkan hal-hal yang akan menjadi persiapan kita menerima pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Minggu depan kita akan mengadakan dan menerima pelayanan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Lukas 22, 14-20. Berdasarkan titah itulah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan pula oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang yang percaya termasuk kita. Untuk itu, kita juga dipanggil mengambil bagian di dalamnya. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah yang pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang tidak baik, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepadanya. Karena itu pula tidak perlu mereka ikut dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, itulah hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menerima pelayanan perjamuan kudus pada hari Minggu 25 Desember 2022 sebagai perjamuan kudus di akhir tahun. Tuhan memberkati jemaat dan mari mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Lawatan Tuhan terus nyata dan tidak berkesudahan. Dan karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Firman Tuhan berkata demikian. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan pertolongannya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan beritakanlah bahwa Yesuslah Anak Allah keturunan Sang Juru Selamat dunia. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur, kita puji Dia, keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam susah, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat kekasih Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan selamat kepada orang tua Bapak Ibu yang telah membawa anak-anaknya untuk dibaptis pada pagi hari ini. Dan kepada kita semuanya, selamat kita kembali ke kehidupan kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita dan salam.